Lah kalau seandainya nggak ngurus sertifikat halal. Jumpa lagi dengan saya pengacara Mualimin. Nah, sore hari ini saya kedatangan tamu pengacara muda yang asalnya dari Tegal ya, Mas. Tegal, Bang. Namanya Ivan Maulana. Nah, Mas Ivan ini baru saja disumpah kemarin ya, dari Pradi. Dari Pradi. Kalau untuk di Jakarta sudah berapa lama, Mas Ivan? Kalau di Jakarta sudah 2 tahun ini, Bang. 2 tahun. 2 tahun ini. Kalau untuk dari kecil sampai S1 di mana? Saya lahir di Tegal. Di Asli Tegal. Tulen. Asli Orang Tulen. tua Tegal semua. Wong Tegal. Tegal. Sampai kemudian saya lulus SMA di Tegal, terus kemudian lanjut studi S1 di Jogja. Di Jogja. Kampus apa itu? Kampus Ahmad Dahlan. Universitas Ahmad Dahlan. Ahmad Dahlan ya. Agak ngadep sana ya, biar kelihatan. Nah, ini tadi saya dapat cerita menarik dari obrolan singkat, makanya langsung saja kita dokumentasikan. Karena ini kan bicara tentang kehidupan ini kan memang banyak sekali ragam masalahnya kan. Nah, kita mengulang lagi pembicaraan kita setengah jam yang lalu, Mas Ivan. Mas Ivan tadi cerita terkait dengan orang tua yang dagang mie ayam itu sejak tahun 2007. 2007 itu tempatnya di mana? Apakah di rumah, apa di pasar, apa gimana? Di rumah, Bang. Di rumah? Di rumah. Di Tegal? Di Tegal. Kabupaten apa kota? Kota. Kota. Maksudnya kecamatan. administrasi kota. Kecamatan? Kecamatannya Debong Tengah. Gebong Tengah. Debong Tengah. Debong Tengah. Kalau ini saya kabupaten. Oh, ini kabupaten. Kabupaten. Jadi ibu ini dagang mie ayam. Mie ayam aja apa sama bakso? Mie ayam bakso. Mie ayam bakso. Toppingnya tuh ada bakso, ada ceker, kemudian pangsit. Oke, sebelum kita bahas terkait dengan masalah inti yang mau kita angkat supaya pemerintah, negara dan masyarakat ini tahu ada masalah yang bagi saya ini agak janggal dan aneh gitu. Nah, dagang mie ayam ini untuk sebagai usaha saja apa memang ini murni usaha yang paling jadi andalan untuk menghidupi sekeluarga dulunya itu? Apa sambilan aja? Dulu sampai sekarang itu jadi bidang usaha utama. Itu berarti untuk kebutuhan sehari-hari, untuk biayai anak sekolah, semuanya dari dagang mie ayam itu. Betul, sampai kemudian saya bisa duduk di sini dari hasil jualan mie ayam ibu saya, Bang. Oh, luar biasa sekali. Kalau dari Bapak masih ada? Bapak alhamdulillah masih ada. Masih ada. Itu bantu dagang mie ayam apa kerja yang lain? Kalau Bapak alhamdulillah tani, Bang. Tani. Bapak tani, ibu dagang mie ayam. Dagangnya di depan rumah. Lebih tepatnya di rumah sih, karena kebetulan tempat usaha itu ada buat tempat tinggal kami juga. Oke. Itu bentuknya seperti restoran apa gerobak gitu? Kalau restoran mungkin terlalu berlebihan ya, Bang. Enggak, biasanya kan ada tempat masak, ada tempat duduk gitu kan ya. Kata kameramen lihat. Nah, nggak apa-apa. Ini memang semuanya orisinil, nggak ada editan nanti. Ini kita segalanya akan masuk kamera gitu. Jadi tempat usahanya itu kurang lebih dia ruko kira-kira muat 20 orang lah. 20 orang. Kemudian di rumah belakang kan ada tempat kami tinggal di situ. Oke. Ibu dibantu anak apa mengambil karyawan? Ada karyawan kebetulan. Berapa orang? Kalau karyawan karena dibagi 2 shift ya, Bang, ya jualannya. Kurang lebih 1 shift 5 orang. 5 orang. Oke, ini mie ayam ini kadang-kadang ada orang tulisannya mie ayam saja, tapi kadang-kadang ada juga dikasih nama apa. Kali ini ada namanya nggak? Nah, itu menariknya dari mie ayam usaha keluarga kami, Bang. Jadi, mie ayam keluarga kami itu namanya memang agak sedikit unik. Apa itu? Jadi namanya tuh mie ayam Bojoloro. Bojoloro tuh istri 2 artinya ya? Secara maksud dari konotasi kami itu maksudnya istri 2. Istri dua. Tapi itu kan hanya simpel, tapi mungkin ada supaya kesan Bojoloro gitu. Tidak ada maksud tertentu gitu ya. Nah, sejak 2007 sampai sekarang ini bahan-bahan yang dipakai ini halal apa enggak ini? 100% halal. Halal. Terbuat dari apa aja itu? Jadi kalau untuk mie-nya sendiri ini
Dia terbuat dari tepung terigu cakra, terus kemudian dimix sama tepung terigu segitiga. Iya. Terus kemudian diproses pengolahan mie, diaduk, terus kemudian masuk ke proses penggencetan, namanya kalau istilah dari kami itu penggencetan. Terus kemudian sampai ke proses penggilingan. Itu semua kami jamin halal produknya. Yang bikin agamanya apa? Muslim. Muslim. Muslim semua. Muslim semua. Mas Ivan juga Muslim ya? Alhamdulillah Muslim. Jadi semuanya halal, nggak ada macam-macam, nggak ada. Ada macam-macam. Nggak ada seperti yang kemarin di Solo ayam goreng apa ya? Enggak. Sudah 40 tahun ternyata baru dikasih keterangan non halal gitu. Enggak. Makanya banyak orang merasa tertipu itu kan. Enggak. Jadi ini sebelum ada misalnya kewajiban urus sertifikat halal apa, semuanya memang sudah halal gitu ya. Memang halal. Bahannya halal, caranya halal, prosesnya halal, semuanya bersih, dan yang bikin pun juga setiap hari menyembah Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Alhamdulillah. Jadi soal ketauhidan tidak perlu diragukan gitu ya. Jadi nggak ada istilah orang nyari-nyari salah apa itu, nggak ya? Nggak ada. Nah, ini kita bicara gini, ini supaya publik tahu ya. Di sini ada sedikit masalah, tapi menurut saya agak unik dan menarik ini. Jadi apa masalah dari mie ayam bakso yang dibikin orang tua Mas Ivan dengan nama Bojoloro ini, apa masalahnya? Sebenarnya gini Bang, kemarin kan ya kebetulan kan saya cakap hukum lah. Cakap hukum karena ini kan sarjana hukum dan pengacara juga, rekan saya juga. Saya berprofesi sebagai pengacara. Iya, betul. Terus kemudian di tahun 2021 itu muncul PP nomor 39. Oke. Itu yang mewajibkan inti dari PP itu apa? Jadi intinya tuh mewajibkan seluruh UMKM tuh untuk menghalalkan produknya. Artinya disertifikasikan halal. Secara formalitas hukum harus ngurus halal ya. Walaupun yang belum ngurus atau tidak ngurus saat itu banyak juga yang sudah halal begitu ya. Betul. Kondisinya. Jadi muncul PP itu, terus kemudian saya usulkan ke ibu untuk kemudian diproses. Karena ini kan aturan dari negara gitu. Iya, karena kita kan warga negara yang baik juga. Ada aturan yang kita ikuti begitu ya. Betul, walaupun betul, sebelum ngurus itu juga sudah sangat halal begitu ya. Betul. Nah, jadi singkat cerita, kami urus lah. Yang ngurus Mas Ivan sendiri? Ya, yang menginisiasi ngurus saya sendiri. Walaupun nanti dibantu oleh lembaga ini ya, turunan dari BPJPH. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal itu. Betul. Kan, ya. Nah, jadi singkat cerita, saya berkoordinasi dengan lembaga penilai halal itu, terus kemudian dari lembaga itu survei ke tempat kami, mulai dari tempat produksi, bahan-bahannya semua dicek, sampai ke tempat apa dan segala macam, kebersihannya semua dicek, artinya untuk memenuhi kriteria halal, kurang lebih seperti itu. Nah, sampai kemudian halal ini diproses oleh pendamping. Pendamping yang membantu kami sebagai UMKM tuh mendapatkan sertifikasi halal. Nah, singkat cerita proses 14 hari 14 hari dari pihak pendamping itu kasih kabar ke kami kalau nama Bojoloro ini harus diganti dengan nama yang lebih baik. Bojoloro harus diganti dengan nama lebih baik. Betul. Berarti menurut lembaga yang mensertifikasi halal ini nama Bojoloro ini tidak baik apa gimana? Saya nggak tahu apa yang ada di itu bentuknya mereka. Sama pendamping itu ditelepon atau dia datang langsung, apa datang membawa surat keterangan bahwa ini belum bisa diproses kalau namanya tidak diganti, atau seperti apa? Itu kan kebetulan saya sama pendamping tuh komunikasi lewat WhatsApp ya. WhatsApp artinya si pendamping ini ngabarin, kasih bukti screenshot proses pendaftaran sertifikasi halal dari UMKM kami terkendala. Dan kendala itu alasannya diganti nama yang lebih baik. Nama ini berarti menurut pikiran dari lembaga yang akan menerbitkan halal ini tidak cocok mungkin, apa tidak sesuai gitu. Saya nggak berani menyimpulkan ke situ. Tapi ada keterangannya nggak? Keterangannya itu kami hanya disuruh mengganti nama yang lebih baik. Entah terlepas itu nama buruk atau nama yang berseberangan sama aturan yang berlaku, itu saya nggak tahu apa alasannya.
Ini sebenarnya kalau bicara lembaga pusat itu yang mempunyai wewenang terkait sertifikasi halal ini apa lembaganya? Di PP tersebut apa? Kalau untuk yang mempunyai wewenang sih itu tadi Yang BPJPH. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal itu. Betul. Nah, terus kemudian terkait nama ini yang berwenang yaitu Fatwa MUI. Bukan, Komite Fatwa. Di dalam lembaga itu ada Komite Fatwa. Ada Komite Fatwa yang nanti dia menyaring nih nama-nama ini baik atau enggak. Nama-nama ini dia berseberangan sama norma-norma yang dia dilarang enggak sama masyarakat gitu. Tapi nama Bojoloro itu apa salahnya ya? Itu kan hanya nama, hanya tulisan, anggap saja di gerobak mie ayam Bojoloro gitu. Saya itu pernah ini ya, di Bojonegoro tuh saya pernah lihat ya, karena kan saya Tuban nih, saya sering main di Bojonegoro, ada namanya bakso itu tulisannya gini, bakso gak pate enak. Itu kan artinya bakso yang tidak terlalu enak. Enak. Nah itu kan mestinya, itu kayak begitu juga kan unik, tapi kalau bicara distribusi loh, jual bakso tapi kok gak enak gitu. Kan mestinya kan juga apa ya, mungkin dapat penilaian. Nah terus ngapain jual sesuatu yang nggak enak kan gitu. Kalau bicara nyari salahnya itu sebenarnya agak ini juga gitu ya. Lucu juga gitu. Nah tapi ini menjadi masalah nih nama Bojoloro ini. Ya tentu bagi kami masalahnya kami terkendala untuk menyelesaikan proses administrasi. Kalau seandainya kita bicara, lah kalau memang butuhnya sertifikat halal, terus mereka minta ini diganti, kenapa nggak diganti aja gitu? Sebetulnya gini, apakah bermasalah kalau diganti? Sebetulnya gini, Bang Limin, kemarin kami sudah sempat coba berkoordinasi dengan BPJPH, artinya kami coba sampaikan kendala-kendala yang kami alami sebagai pelaku UMKM dalam proses mendaftarkan sertifikasi halal. Nah, memang dari BPJPH ini dia nggak berwenang soal nama ini, dia nggak berwenang. Itu karena kewenangannya Komite Fatwa yang menyaring nama-nama yang nantinya terdaftar dalam sertifikasi halal. Nah, kami coba berkoordinasi. Nah, dari pihak BPJBH itu menawarkan opsi agar kemudian Bojoloro ini diganti dengan nama yang lain. Yang seperti itu. Kira-kira lebih apa ya? Apakah dianggap kurang Islami kah? Nah, apa kurang baik kah? Bagaimana? Padahal kalau di luar sana kita sering tuh lihat mie ayam sambal setan misalnya kan. Nah kita berbicara dari sisi Islami nih, seblak iblis misalnya. Nah itu udah jelas-jelas dilarang itu. Loh lah iya. Maksudnya itu kan hanya nama merek. Maksudnya ayolah, maksudnya itu. Yang bikin penilaian ini tuh kenapa nggak cerdas gitu loh kepalanya itu. Ini kan bicara merek, bicara keunikan brand gitu. Atau maksud tertentu kan bukan berarti kalau bakso setan itu yang bikin setan gitu, atau ada unsur-unsur setan dimasukkan dalam ya enggak lah. Siapa sih yang sebodoh itu akan melakukan itu gitu loh. Nah, mungkin kalau kita berbicara dari sisi Islam yang tadi Bang Limin sampaikan, artinya kan ya kita sama-sama tahu lah bahwa dalam Islam ini, dalam konteks kita beristri ini kan dibolehkan sampai bahkan maksimal 4 gitu ya. Itu kalau kita bicara serius nih. Iya. Maksud dari Bojoloro itu justru ini cuma 2, bukan 4. Coba kalau berarti masih kurang 2 dong. Bojo 30 ya, itu mungkin itu udah melanggar dari sisi Islam. Tapi itu kan niatnya juga bukan berarti kita ngajak yang makan itu ayolah kita punya istri 2 kan, bukan juga. Itu hanya ada ceritanya kan begitu. Ada nilai historis tersendiri. Tapi kenapa hal semacam itu mesti dianggap serius begitu ya? Itu Bang Limin. Artinya ya mungkin kita nggak bisa mungkiri, artinya itu dari ada prinsip kehati-hatian juga mungkin dari Komite Fatwa. Artinya jangan sampai kemudian nama ini yang dikeluarkan oleh mereka ini memang nama-nama yang dilarang oleh menjaga sesuatu yang buruk begitu atau dilarang oleh Fatwa MUI nomor 44 tahun 2020 kan itu berbunyi tuh. Jadi nama-nama yang didaftarkan sertifikasi produk halal itu dia nggak boleh nama-nama yang mengandung kekufuran atau nama-nama yang mengandung nama yang akidah tauhid gitu kali ya. Atau dia melambangkan produk yang halal. Contoh mie ayam ayo kafir gitu nggak ada ya? Nggak boleh. Mie ayam babi, kan babi itu udah jelas haram. Itu udah nggak boleh. Ini bahkan itu nggak nyenggol ke sana sedikit pun gitu. Nggak nyenggol, Bang Limin. Tapi sekarang gara-gara itu kan konteksnya
Mas Ivan sama sekeluarga nggak setuju kalau ini diganti karena ini sejak tahun 2007 ini kan ada sejarahnya begitu Begini, kan. bukan kami tidak setuju, Bang Lini. Artinya kan Apa keberatannya kalau diganti? kami juga harus mempertimbangkan satu memang nilai historis daripada nama itu sendiri. Ada ceritanya gitu ya. Satu itu, yang kedua kan itu sudah dari tahun 2007. Tentu kemudian nama itu sudah melewati perjalanan panjang proses kami sebagai pelaku UMKM. Orang itu kan mengenal bukan hanya rasanya kan namanya juga kan. Mungkin sudah ribuan orang yang sudah ingetnya. Iya, barangkali di titik kemudian, itu daerah situ ada bakso mie ayam enak, namanya Bojoloro. Betul, gitu. Barangkali yang kemudian ibu-ibu itu gitu kan. Barangkali kemudian nama ini malah jadi suatu nilai daya tarik sendiri bagi konsumen. Nah, iya. Kurang lebih seperti itu, Bang Lini. Berarti sebenarnya dari segi pengaturan atau penilaian orang dari lembaga ini yang mensertifikasi halal ini terlalu sempit dan kaku juga ya. Maksudnya kayak semacam itu kok dipermasalahkan. Ini kan artinya dipermasalahkan nih kan. Betul. Kenapa tidak agak berpikir lebih cerdas, lebih inklusif dan lebih terbuka gitu. Ini kan hanya soal nama gitu loh. Dan sedangkan mereka ini kan lembaga yang mewajibkan halal ini kan maksudnya baru belakangan. Nah, sedangkan usaha ini kan sudah berjalan belasan atau puluhan tahun. Ini kan ada sejarahnya, ada ceritanya, ada konsepnya, sudah dikenal masyarakat, dan kenapa tidak mencoba untuk menghargai sejarah itu yang sudah ada? Wong ini semuanya halal kan gitu. Apalagi nama Bojoloro itu kan bagi kita biasa saja. Di luar sana ada loh bakso Merapi, tapi apa itu kan bukan Merapi, itu kan cuma bakso. Bakso iblis, bakso setan. Nggak ada iblisnya, nggak ada setan aja di situ gitu loh. Bakso sambal neraka loh. Semua orang berdakwah ngajak masuk surga, ini malah bicara bakso sambal neraka misalnya. Itu kan padahal hanya metafora. Kalau orang kebersaannya itu kan bawahnya mungkin pengen sumpah serapah atau kayak panas neraka kan gitu ceritanya, mungkin kan gitu. Nah, tapi dari segi regulasi atau penilaian ini kan jadi menghambat Mas Ivan untuk mengurus halal ini, jadi belum dapat sertifikatnya, belum dapat ya hingga detik ini nih. Sampai video ini kita bikin ini. Begini Bang Limin, artinya ketika kita berbicara secara regulasi ya, artinya kan untuk proses pendaftaran nama halal ini kan memang untuk nama-nama yang mengandung kekufuran itu kan dilarang. Artinya saya juga perlu satu kejelasan yang pasti dari Komite Fatwa. Iya, tapi anggap saja kita ini kan orang kuliahan nih kan. Kalau kita orang Jawa, orang kuliahan, kita tahu betul arti Bojoloro itu kan ya begitu aja gitu. Istri dua lah istilahnya. Tapi itu ada sejarahnya dan bukan ngajak orang untuk beristri dua, bukan gitu. Nah, tapi bagi kita itu kan ya biasa aja gitu. Tapi kenapa bagi mereka itu bermasalah gitu loh. Itu yang jadi pertanyaan besar bagi kami. Tapi gara-gara itu Mas Ivan ini sudah dengan itikat baik warga negara ingin ngurus itu, tapi hingga detik ini faktanya belum dapat sertifikat halal. Hanya karena itu minta diubah, tapi dalam tanda kutip Mas Ivan sama keluarga keberatan kalau itu diubah gitu ya. Nah, kalau seandainya ini video ini dilihat oleh orang Kemenak, ulama-ulama, kiai yang kita anggap wawasannya luas, pengetahuan hukum fikihnya sangat mendalam, dan kita anggap bahwa mereka juga terbuka dalam berpikir dan berlogika, apa pertanyaan yang akan sampaikan Mas Ivan seandainya mereka melihat video ini? Simpel aja dari kami sih. Apa? Artinya kan kami sebagai pelaku UMKM agak lebih keras Mas, biar mereka dengar ini. Iya. Kami sebagai pelaku UMKM artinya terkerucut ke penolakan nama Bojoloro ini, kami juga perlu satu alasan yang jelas. Satu itu, alasan jelas artinya Bojoloro ini ditolak dengan alasan apa? Alasan apa? Satu itu. Terus kemudian ketika itu satu konotasi yang negatif, tolong berikan kami argumentasi yang jelas, kurang lebih seperti itu. Karena gitu. Sependek pengetahuan kami, Bojoloro ini saya rasa bukan suatu konotasi yang negatif. Biasa aja begitu. Kurang lebih, mungkin dari pendapat Bang Mualim ini seperti apa? Aja Bojoloro ini? Ya mungkin bagi saya itu kan hanya banyol-banyolan aja kan begitu ya. Ya sama seperti bakso goyang lidah misalnya. Itu kan bagi orang yang mesum mungkin kok lidah bergoyang ini gimana kayaknya. Tapi kan janganlah pikiran kita ini bermesum-mesum kan gitu. Maksudnya janganlah pikiran kita ini mengarah ke yang aneh-aneh. Itu kan hanya namanya orang makan emang ada lidahnya diam saja. Ya pasti kan bergoyangan. Oh gitu. Ya. Ya sesimpel itu sebenarnya begitu loh. Nah,
apakah ada permintaan atau permohonan pada yang lembaga atau pihak komite fatwa tadi supaya ini ada semacam moderasi gitu loh. Di sisi lain Mas Ivan ingin sertifikat halal yang dapat, tapi di sisi lain juga nama ini jangan diganti dan ini ada sejarah keluarganya. Ini sudah puluhan tahun beroperasi, sudah menghidupi keluarga Mas Ivan, bahkan Mas Ivan sampai kuliah S1 sekarang jadi pengacara ini ya, ingat ya. Ini sekarang sudah jadi pengacara ini dari keringat orang tuanya jualan mie ayam ini. Apa harapannya supaya itu bisa dimoderasi? Ya harapannya satu, tentu sebagai warga negara Indonesia yang baik ya Bang Limin. Artinya kami sebagai pelaku UMKM, kami kan secara sukarela dengan munculnya PP nomor 39 tahun 2021, kami secara sukarela ingin mensertifikasikan produk UMKM kami. Iya. Artinya kami juga ingin tertib hukum, kami ingin tertib administrasi. Artinya cobalah kita berdialog bahwa Bojolor ini bukan satu konotasi yang negatif. Bukan negatif. Dan tentu itu sudah nama yang baik karena dalam berita acara penolakan itu muncul diganti dengan nama yang lebih baik. Artinya kami berkesimpulan bahwa nama Bojolor itu bukan nama yang baik. Kurang lebih seperti itu, Bang Limin. Nah, kalau dari segi ibunya Mas Ivan ini sudah dagang mie ayam sejak tahun 2007. Tiba-tiba belasan tahun kemudian pemerintah mewajibkan sertifikasi halal. Walaupun mie ayam ini dan bakso ini semuanya sudah halal gitu. Ribuan orang sudah makan dan semuanya sudah sesuai syariah ya. Halalan thayyiban gitu kan. Betul. Semuanya sudah halal. Nah, tiba-tiba diwajibkan untuk ngurus halal, tapi ternyata ditolak gitu. Hanya karena namanya dianggap tidak sesuai. Gimana perasaan Ibu Mas Ivan ketika mengetahui ada kendala administrasi semacam itu? Mungkin kalau respon Ibu ya. Iya, selama ini gimana perasaannya? Ketika tahu proses sertifikasi ini kan sebenarnya kan ditolak. Diragukan ini kan, nama ini kan diragukan ini kan. Iya. Juga muncul pertanyaan besar juga dari ibu saya. Artinya ini Bojoloro ini salah di mananya? Salah di mananya? Salah di mananya? Sebagai, mohon maaf, kalau ibunya Mas Ivan lulusan apa sekolahnya? SD. Ibu saya lulusan SD. SD, warga negara yang baik di Tegal sana punya pikiran begitu ya sebagai pedagang ini kan. Betul. Salahnya di mana? Terus kemudian alasan penolakan ini kan kurang relevan sebetulnya. Kurang relevan. Ketika mempertimbangkan nilai historis yang panjang dari tahun 2007 terus kemudian ujuk-ujuk disuruh ganti nama yang lebih baik, itu kan ya begitulah Bang Limin. Padahal beberapa nama kue atau masakan di Jawa sendiri juga sebenarnya ada nama-nama yang bagi orang tertentu tuh sebenarnya agak jorok gitu ya. Ada namanya kue itu Rondo Royal gitu kan. Ada juga kelamin kambing itu ada juga tuh. Cuman kalau saya ucapkan tuh agak pasti orang tahu lah itu kan. Tapi kan apa itu hanya karena disebut itu lalu itu tidak layak dimakan kan begitu. Itu kan ada bicara sejarah, bicara kultur, bicara ceritanya seperti apa kan begitu. Iya, betul. Tapi begini Bang Limin, artinya saya juga menyadari artinya ada prinsip kehati-hatian dari komite fatwa dalam istilahnya menyaring nama-nama yang itu jadi sertifikasi halal ya. Karena sebelumnya kan banyak nama-nama yang cukup problematis yang kemudian mendapatkan sertifikasi halal. Contoh kayak nama bir peletok. Itu kan udah jelas-jelas dia melanggar fatwa MUI nomor 44 tahun 2020. Karena bir ini kan dia itu jelas dia mengandung produk yang haram. Itu minuman Betawi itu. Minuman Betawi itu ditolak sama fatwa. Hanya karena fatwa. Namanya ada judul birnya itu. Betul, walaupun dalam komposisi produknya sama sekali tidak ada yang memabukkan atau alkohol. Betul, apa ada ya. Karena namanya ini karena rujukannya kan fatwa MUI nomor 44 ya. Artinya kan itu nggak boleh mengandung nama yang secara bahan itu haram gitu. Secara bahannya. Tapi kali ini secara bahan kan nggak ada ya. Secara bahan itu nggak ada. Cuma namanya aja bir gitu. Konotasinya kan itu kan sempat polemik juga. Tapi karena itu minuman kebudayaan khas Betawi yang sebenarnya sudah ada mungkin 100 tahun yang lalu gitu ya. Sedangkan MUI itu kan baru tahun berapa itu? 70-an 80-an.
Ini atau lembaga yang baru kemarin ini tiba-tiba bikin aturan yang mengharuskan semacam itu gitu. Makanya disinilah mungkin oke lah mereka bicara kehati-hatian, tapi kan bicara wisdom atau kebijaksanaan, apalagi menghargai sejarah ini kan penting juga gitu loh. Makanya saya memahami kalau seandainya orang tua Mas Ivan ini bertanya-tanya gitu. Lah, ini sejak tahun 2007 ini kita sudah bikin mie ayam semuanya halal, semua orang juga mengapresiasi karena rasanya, karena kesan-kesan mendalam ketika mengkonsumsi itulah. Ini tiba-tiba ada aturan baru malah bikin ribet gitu. Maksudnya kalau kita bicara Amerika, Inggris itu kan sebenarnya peran negara itu kan regulasi ya. Regulator itu kan sebenarnya bagaimana cara melindungi dan memudahkan warga negaranya gitu. Betul. Nah, kalau makin bikin ribet ini sebenarnya fungsi negara ini jadi merepotkan gitu ya. Ini mempermasalahkan sesuatu yang sudah. Jadi ada aturan malah mempermasalahkan yang sebelum-sebelumnya gitu loh. Makanya kalau bicara prinsip hukum yang tidak boleh berlaku surut ini sebenarnya agak ini juga gitu loh. Kan mie ayam sejak 2007. Tadi 2007. Aturan harus halal itu tahun berapa tadi? PP itu. PP 2021. Loh, baru kemarin. Aturan baru kemarin sore ini harus. Cuman kan itu turunan dari yang tahun 2014 tuh. Nah, itu pun juga baru 2014 loh. Jadi saat ini pun masih terkendala. Lalu kira-kira apa akhirnya jalannya akan ditempuh Mas Ivan dan keluarga ini? Apakah menunggu deadlock ini berakhir dan nggak tahu sampai kapan, atau akhirnya akan ngalah, atau akan mengambil langkah-langkah hukum supaya ini dapat penjelasan yang lebih masuk akal secara akal sehat, atau bagaimana nih? Ini kan deadlock nih kan, Mas Ivan nggak mau ganti nama, tadi badan tadi juga nggak mau memberikan sertifikat halal kalau namanya masih itu. Nah itu gimana ini solusinya? Kalau dari kami Bang Limin ya, sebagai pelaku UMKM, terus kemudian kami kemarin sempat komunikasi dengan BPJPH. Cuman kami tidak membuahkan hasil karena memang itu bukan kewenangan dari BPJPH, itu kewenangan Komite Fatwa. Nah, saat ini langkah yang akan kami tempuh ke depan, tentu kami ingin bertabayun dengan Komite Fatwa itu sendiri, karena yang sebagai regulator nama itu kan Komite Fatwa yang berwenang nanti dia meloloskan atau enggak nama ini. Nah, nanti ke depan mungkin langkah kami akan berdialog dengan Komite Fatwa. Padahal kalau seandainya tahu nih, misalnya nama ini akan bermasalah, kira-kira waktu itu diurus nggak sertifikat halalnya? Sebagai warga negara yang baik, tetap akan diurus. Oke. Lalu kalau dari segi bahan-bahan ini selama ini semuanya sudah lolos berarti ya? Lolos, Bang Limin. Tidak ada masalah apapun. Nah, ketika memang ada suatu bahan-bahan yang itu mengandung bahan yang haram, artinya di dalam proses penolakan di BPJBH itu tentu ada keterangan bahan juga. Karena kan ketika itu hanya keterangan nama, artinya bahan daripada yang kami sampaikan, bahan yang kami pakai selama ini kan sudah halal, Bang Limin. Kurang lebih seperti itu. Oke. Ada pesan atau permohonan terakhir kepada badan atau Komite Fatwa itu sebagai penutup? Karena kan gini, kalau kita bicara fungsi negara sebenarnya ini agak merepotkan ya. Dia bikin aturan harus ngurus itu karena mungkin banyak orang juga berpikir mungkin ini untuk melindungi konsumen supaya bahwa makanan minuman itu kan memang halal dan semuanya itu tidak ada yang berbahaya dan secara syar'i supaya mungkin umat Islam lebih tenang begitu kan. Cuman kalau akhirnya hanya akan bikin ribet begini karena masalah nama dipersoalkan, nah ini akhirnya mungkin banyak orang juga akan berpikir untuk mikir-mikir ini kan. Karena kan kalau bicara orang dagang sesuatu nih, misalnya makanan atau kue atau minuman di suatu kampung di pojok desa misalnya. Lah kalau seandainya nggak ngurus sertifikat halal nih misalnya nih, lah memang siapa juga yang mau mempermasalahkan itu? Orang jualan es teh manis misalnya. Emang perlu orang jelas bahannya air teh sama gula misalnya sama es batu. Siapa juga yang mau mempermasalahkan gitu loh. Ya, cuman kan yang jadi itu udah jadi satu kewajiban ya. Kewajiban ketika muncul satu peraturan pemerintah itu kan kita bicara warga negara yang baik gitu kan. Itu sih Bang, kalau mungkin pesan-pesan
dari kami selaku pelaku UMKM kan. Kami mengharapkan ketersediaan dari Fatwa MUI untuk berdialog langsung dengan kami, artinya kita sama-sama bertabayun, kita sama-sama mencari solusi terbaik, artinya biar agar supaya kami sebagai pelaku UMKM juga tidak terhambat soal administratif dalam pemenuhan kepatuhan hukum, kurang lebih seperti itu, Bang Mualim ini. Ya baik, semoga curhatan Mas Ivan sebagai anak muda dari Tegal yang saat ini jadi pengacara dan selama ini keluarganya berwirausaha dari jualan mie ayam dan bakso ini mendapat solusi, dan lembaga pemerintah, entah itu apa tadi, lembaga BPJPH itu mengambil kebijaksanaan seperti apa, yang jelas agak berat bagi Mas Ivan dan keluarga untuk mengganti nama. Tapi di sisi lain juga sebagai warga negara yang baik, dia ingin mengurus produk mie ayamnya itu mendapat sertifikat halal. Nah, ini tolong pemerintah dalam hal ini, dalam bagian bidang ini, untuk mendengar suara Mas Ivan itu supaya ngambil kebijaksanaan, keputusan yang tepat untuk kita semua begitu. Demikian, sampai jumpa di akun pengacara Mualimin.